Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devian Lestari, NIM 2017143089, kelas 6C PGSD, mata kuliah Pengembangan Bahasa Indonesia SD, dosen pengampu Mega Pramsi Hamni MPD. Tugas perkuliahan pertemuan ke-16 ujian akhir semester, yaitu UAS. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari Ibu Mega. Soal pertama, jelaskan kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran dan jelaskan dampak positif dan negatif pengembangan pembelajaran. Pertama, kenapa seorang guru perlu melakukan pengembangan pembelajaran? Agar seorang guru bisa lebih luas memberikan materi kepada siswa dengan melakukan pengembangan bahan ajar dan ketersediaan bahan sesuai dengan kurikulum yang ada, terus karakteristik sasaran dan tuntutan pemecahan masalah pembelajaran atau bahan ajar saat ini. Dampak positifnya yang pertama, guru bisa mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam pengembangan bahan ajar. Yang kedua, guru bisa memberikan materi kepada siswa sesuai dengan apa yang telah dibuatnya dan sesuai dengan apa yang telah dikembangkannya. Dampak negatifnya, dalam pengembangan pembelajaran ini, guru membutuhkan waktu dan menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi siswa saat ini. Apakah bahan ajar yang akan dia buat itu sesuai dengan kondisi siswa dan bisa diterima oleh siswa. Nah, soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang harus dilakukan guru sebelum melakukan pengembangan. Yang pertama, menurut saya, melihat atau meninjau terlebih dahulu materi yang akan dikembangkan dan apakah materi yang dikembangkan itu akan sesuai dengan yang akan kita buat. Yang kedua, merancang RPP sesuai dengan materi, menggunakan metode yang sesuai yang telah dipilih oleh kita. Yang ketiga, baru melakukan pembuatan bahan ajar yang lebih dikembangkan lagi, menjadi lebih luas, serta kita juga faktor-faktor yang harus dilakukan guru itu juga dan mengembangkan itu fasilitasnya harus juga fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Setelah itu media itu disesuaikan dengan materi dan bahan ajar yang telah kita buat. Yang ketiga, sebutkan apa saja yang bisa dikembangkan oleh seorang guru selain bahan ajar dan berikan alasannya. Menurut jawaban saya, yang pertama itu RPP. Karena sebelum membuat bahan ajar itu, guru harus membuat RPP terlebih dahulu. Menganalisis sebuah buku, baik buku siswa, buku guru, membuat RPP. Karena RPP itu adalah langkah awal dari pembuatan bahan ajar serta pengembangan bahan ajar. Setelah itu, menurut saya itu selain bahan ajar, juga ada media. Media juga bisa menurut saya media juga bisa dikembangkan agar lebih luas menyampaikan materi kepada siswa dengan media tersebut. Jadi bukan hanya bahan ajar saja saya, tetapi juga RPP dan juga media. Yang keempat, soalnya adalah coba jelaskan langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar. Jawaban saya adalah pertama, harus memilih kelasnya dulu. Kelas berapa yang akan jika kita mengajar kelas 5 atau kelas 4, maka tentukan kelasnya. Tentukan kelas berapa, tema berapa, subtema berapa, pembelajaran keberapa, terus materinya apa yang akan disampaikan. Setelah itu memperhatikan standar kompetensi, indikator, terus tuh setelah itu merancang, setelah memperhatikan itu semua, merancang RPP dan metode atau model apa yang akan digunakan. Analisis RPP
analisis RPP, hal apa yang diperlukan dari pengembangan itu. Adakah materi yang tidak ada di RPP itu atau di buku itu bisa dikembangkan lagi. Terus setelah itu barulah bahan ajar akan dikembangkan lagi. Misalnya RPP tadi ada beberapa di buku siswa tadi ada beberapa materi, beberapa indikator, terus ditambahin oleh guru itu sendiri dan ditambah oleh guru itu sendiri dan dikembangkan oleh guru itu sendiri sesuai dengan apa yang telah dia buat. Setelah itu baru media sesuaikan dengan bahan ajar yang telah dikembangkan. Dan juga kalau bisa medianya itu lebih diperkembangkan lagi, lebih diluas lagi dan lebih tahan lama lagi medianya. Yang kelima, jika seorang guru melakukan pengembangan bahan ajar, apa saja yang harus diperhatikan? Menurut jawaban saya, pertama perhatikan dalam pembuatannya, itu RPP. Yang kedua, analisislah kebutuhan bahan ajar, yaitu standar kompetisi dan indikator. Yang ketiga, analisislah sumber pembelajaran itu dari mana. Yang keempat, pemilihan dan penentuan bahan ajar. Yang kelima, penyusunan dan struktur bahan ajar. Yang keenam, pembuatan bahan ajar. Yang ketujuh, media apa yang akan digunakan untuk membuat bahan ajar itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.